rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Bunyoro. Mari kita turun KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Ya, Adi Jokowi. Polisi, bahwa kami menyampaikan aspirasi di sini, bukan mau bikin kerusuhan Pak Polisi. Ayo pelan-pelan kawan-kawan. Saya minta sabar kawan-kawan, jangan terprovokasi kawan-kawan, jangan terprovokasi. Mundur kawan-kawan, saya minta mundur di jalan, mundur kawan-kawan, yang di trotoar mundur kawan-kawan. Kita tidak anarkis di sini kawan-kawan, mundur kawan-kawan, rapikan barisan kawan-kawan, mundur, jangan ada yang di trotoar kawan-kawan, solidkan barisan kita kawan-kawan, rapikan barisan kita, jangan ada yang di trotoar. Jangan ada yang di trotoar, turun ke jalan. Rapikan barisan kita kawan-kawan. Kalau ternyata Bapak Jokowi atau Joko Widodo benar-benar dinyatakan secara jujur, transparan dan bisa dipublikasikan dengan baik, maka kami minta dengan terang, dengan terbuka kepada pihak Fakultas Kehutanan UGM dan pihak Rektorat UGM serta Bapak Joko Widodo untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya dengan baik. Agama bergerak ya dalam rangka mereka hari ini adalah pernyataan sikap dan memberikan waktu untuk UGM dan untuk Pak Jokowi menyatakan bahwa tentang keabsahan dari ijazah beliau diberi jangka waktu 1 kali 24 jam sejak diterima surat, betul ya? Betul. Apabila jangka waktu 1 kali 24 jam baik dari pihak UGM ataupun dari Bapak Jokowi tidak memberikan keterangan tentang keabsahan dari ijazah Pak Jokowi, maka Rela Agama Bergerak akan memberikan mosi tidak percaya, betul? Betul. Ini semua elemen sudah bergerak, semua sudah bukan menyerang ya, tapi membuka tabir, memaksa kita semua untuk bergerak supaya permasalahan ini cepat selesai, supaya masalah ijazah ini cepat terungkap. Kalau memang ada penjahatnya, betul ya, penjahat atau tokoh di balik kasus ini harus segera diungkap. Betul. Kalau itu memang benar, katakan benar. Betul. Anggaplah memang dia pemenang. Tapi kalau memang salah, jangan ditutup-tutupi lagi. Karena Indonesia sudah lelah dibikin masalah ini berlarut-larut nggak selesai-selesai, betul ya? Penelitian dari Pergerakan Indonesia Untuk Semua yang narasinya menyatakan bahwa kenapa pemilih Anies lebih banyak percaya ijazah Jokowi palsu. Tapi yang aneh, ya di dalam kesimpulan itu ditambahin bahwa kepercayaan itu karena pendukung Anies katanya benci kepada Jokowi. Saya jawab nih, yang pertama, ya kenapa pemilih Anies itu lebih banyak percaya bahwa ijazah Jokowi palsu? Karena secara akademis yang pertama nih, nggak mungkin tanggal ijazah dikeluarkannya ijazah itu, ya itu lebih dulu dari tanggal pengesahan skripsi. Itu udah gak nyambung. Yang kedua, ya, yang namanya skripsi baik yang diserahkan kepada universitas, arsip fakultas dan arsip perpustakaan, ya pasti harus skripsi yang sudah ditandatangani oleh pembimbing, penguji dan dekan. Ya, jadi dua hal itu. Masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK. Cek ya, saya pernah menontonnya juga. Tito bilang itu tidak ilmiah, jangan diedarkan. Sekarang KUHP kita campur ulang itu tuh, menghina presiden artinya menghina martabat Jokowi. Nggak ada di dalam teori filsafat hukum itu. Tubuh privat rakyat terpisah dengan tubuh privat presiden terpisah dengan tubuh privat publik. Jadi kalau dia orang publik, seluruh publik boleh menghina dia. Itu konsekuensinya. Lain kalau dia melekat di dalamnya tubuh privat, menghina raja artinya menghina pribadi raja. Itu mungkin abad 7 udah hilang itu dalam percakapan. Bahkan kalau kita belajar teori
filsafat hukum itu, di abad-abad 13 itu kata konstitusi artinya hak membunuh raja. Jadi bayangkan pada waktu itu bukan sekedar menghina raja, membunuh raja, karena tadi raja itu pindah ke wilayah publik, maka dia mesti nggak ada baju di dia, mesti dibuka semua bajunya, karena dia orang publik. The public man ini yang berhak untuk mempersoalkan dan netizen. Jadi jangan kalau netizen mengkritik itu dianggap sebagai itu pidana. Nggak ada pidana di bidang politik. Ini kan soal politik kan. Masa ada pidana politik? Politik itu berubah karena perubahan kekuasaan. Nanti ada balas dendam. Jadi saya mau pastikan bahwa hak berpendapat itu dimaksimalkan dan dijamin maksimal di ruang publik. Nah, kalau seseorang di ruang publik dihina oleh publik, nggak boleh dikriminalkan. Dan itu kebebasan mutlaknya di situ. Anda boleh caci maki seseorang itu, marah, bahkan Anda boleh tiba, mulut Anda itu tiba di depan hidungnya, nggak ada soal. Yang penting jari telunjuk Anda tidak tiba di ujung hidungnya. Begitu Anda senduh, itu artinya Anda menghina otoritas tubuh privat, maka Anda kena pidana. Ya, karena itu Presiden siapa kemarin itu Macron dilemparin telur busuk itu nggak Biasa saja. biasa aja. George Bush dilemparin sepatu nggak ada delik di situ tuh. Siapa lagi tuh? Donald Trump dihina habis-habisan nggak kena delik. Kan itu konsekuensi jadi orang publik. Kan orang publik nggak boleh tutup-tutup kan? Dia mesti betul-betul ini respublika, ini urusan publik. Jadi nggak boleh ada teori penghinaan terhadap pejabat publik, itu ngaco. Yang bisa terhina itu tubuh privat kita, dignity kita. Pejabat publik nggak punya dignity. Baik. Presiden punya anak. Kapan presiden punya anak? Yang punya anak Pak Jokowi. Jadi kalau menghina anaknya presiden nggak juga, itu nggak masuk akal juga. Jadi nggak mungkin ada yang disebut ini istri presiden, ini anak presiden. Di dalam basa-basi diplomasi iya ini first lady itu. Tetapi secara hukum nggak mungkin presiden punya anak. Karena itu nggak mungkin juga anak presiden punya ayah kan begitu. Baik, ini saya melihat ada fenomena. Ya. Dulu kita mengenal dasin ansih, dari aktualisasi itulah yang menyebabkan eksistensi. Ketika ada sekelompok masyarakat ingin mengaktualisasikan ide pemikiran dan eksistensinya itu dalam bentuk kritik, dan kemudian kritik tadi dibaca sebagai kebohongan, dibaca sebagai kebencian, dibaca sebagai tendensi kepada sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Maksudnya saya ingin kaitkan, misalkan dalam konteks pasal 14 ayat 1 dan 2 itu kan Tadi bilang kita 3 lawan 3 ya. Saya tidak mewakili siapa-siapa ya. Saya diundang sini kan independen. 2 lawan 2 keliru itu Mas. 2 lawan 2 nggak ada lawan-lawan ya. Nggak ada lawan-lawan. Iya tadi kan dibilang kubu-kubuan. Supaya nggak liar, bola liar ini. Itu poin pertama. Kedua, saya seharian ini naik ojek, Grab, Kokar, nanya-nanya ke drivernya. Soal karena saya diundang di sini kan. Tahu nggak soal ijazah Jokowi? Tahu. Sekarang lagi sidang, oh iya, lagi sidang sengketa informasi publik. Nah, menurut Bapak, namanya Mas Eka, ada di buktinya. Jokowi akan terbuktikan ijazah Jokowi ini asli atau palsu? Oh iya, akan kelihatan di situ. Saya melihat pertanyaan ini. Apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Di sini ada disinformasi di bawah, ada miskonsepsi soal sidang yang dinonton di TV oleh publik, bahwa seakan-akan sidang sengketa informasi publik ini adalah untuk memutuskan atau menentukan ijazah yang bersangkutan asli atau palsu. Betul? Ya kan? Adik-adik mahasiswa boleh kalau nonton narasi kita dibawa di situ. Padahal sebetulnya dalam konstruksi hukum atau berpikir bahwa asli atau palsu suatu dokumen atau ijazah katakanlah kita ketahui kan bersama di pengadilan. Nah itu. Nah proses yang ada sekarang yang saya bilang tadi mengalami disinformasi dan mispersepsi di bawah. Nah itu yang kami lihat. Poin kedua, kenapa jadi begitu? Ya polarisasi yang ada sekarang ini dari pra pemilu, pasca pemilu, never ending, never stop. Kapan berhentinya? Ya kan? Ketiga, selanjutnya apa yang bisa didapatkan dari sengketa informasi publik ini? Ya kan? Adik-adik mahasiswa bertanya kan? Ujungnya apa? Ujungnya sudah ada kan Pak Alamsyah mantan komisi. Pasal 46 Undang-Undang 14 2008, putusan sengketa informasi publik ini ada 2. 1, mengukuhkan badan publik atau tidak kan? Kalau demikian maka hanya 2. Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi publik bisa diberikan seluruhnya atau Puan, jika tidak ada bukti valid, Gibran sudah mengikuti dan lulus ujian tingkat setara SMK, akuntansi, dan keuangan. Pertanyaan selanjutnya,
Kok bisa syarat konstitusi untuk jadi wakil presiden dipenuhi hanya dengan surat keterangan yang tidak berbasis bukti ujian? Atau rakyat biasa hanya punya surat keterangan belajar bahasa Inggris, lalu berani mengklaim mereka lulus setara SMK? Apakah akan diterima untuk jadi pejabat? Jangankan jadi pejabat, daftar kuliah dan kerja pun ditolak. Dan jangan lupa, siapa Menteri Pendidikan saat surat ini ditandatangani? Muhadjir Effendi, Menteri setia Jokowi, 8 tahun ikut kabinet, sekarang juga dipelihara Presiden Prabowo. Apakah Muhadjir tahu perbedaan kursus bahasa Inggris dengan ijazah SMK? Atau malah pura-pura tidak tahu? Baik, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya di YouTube channel ini. Kembali saya membacakan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video yang telah teman-teman tonton sebelumnya. Baik, langsung saja dari komentar yang pertama. Di sini ada yang mengatakan, gerodok langsung ke rumahnya. Nah, kalau pengadilan atau hukum tidak bisa ditegakkan, jangan disalahkan kalau rakyat menggunakan hukumnya sendiri atau nepalkan saja. Nah, Rizal 90 Pakcik mengatakan, jutaan TKI di Malaysia, mereka bilang Jokowi pengkhianat, pembohong besar membawa malapetaka pada rakyatnya. Baik, kita lanjut lagi dari komentar saudara kita yang lain. Di sini ada juga yang menyatakan, selamat pejuang kebenaran dan tetap semangat saudara-saudaraku dalam menegakkan kebenaran. Kalau pengadilan negara tidak mampu, biarkan saja rakyat yang mengadili. Nah, tetap semangat. Semoga pengadilan rakyat segera terjadi. Nepalkan Jokowi, Luhut, dan Puan. Supardi mengatakan, selamat para pejuang rakyat. Kalau pengadilan rakyat sudah mulai bergerak, bahaya. Nah, Didikus Sandi mengatakan, semangat terus sampai tuntas, jangan sampai kendor kawan. Nah, Purnawanto mengatakan, lanjutkan kawan, setuju rakyat kecil hanya dibohongi rezim Jokodok. Nah, Panca Puncul mengatakan, maju terus saudaraku untuk bangsa ini dan tetap semangat. Nah, siapa takut berjuang demi kebenaran, maju terus sampai merdeka. Kita lanjut lagi, jebloskan saja Jokowi ke tahanan. Henti Kalangi mengatakan perjuangan rakyat harus didukung demi kebenaran, rakyat bergerak karena permasalahan Jokowi sudah berlarut-larut sehingga rakyat yang bergerak agar lebih jelas lagi. Yusa mengatakan Jokowi Dodo kayak makhluk halus kasat mata di depan para pengadilan. Nah, sudah tidak kelihatan lagi, tidak ditangkap-tangkap. Semangat geruduk terus. Nah, selagi presidennya masih makhluk, itu sudah tidak bakalan ada nyali. Sebagai pemimpin, mentalnya tempe gembos. Nah, awas Jokowi kabur duluan ke luar negeri. Sia-sia sudah perjuangan kita selama ini. Baik, kita lanjut lagi dari komentar saudara kita Rahma Madan. Dia mengatakan, sudah terang benderang, masih berupanya ditutupi. Saat inilah perlunya negara menegakkan hukum. Nah, menjawab keresahan warga tersebut ke depan siapapun yang mau menjadi wakil presiden dan presiden, minim harus S2. Nah, jika militer jenderal, kalau hanya lulusan SMA saja, tahu apa? Jika hanya plongo-plongo, sedangkan menterinya S1, S2, dan S3 profesor. Nah, Sukatmini Murtiantono mengatakan, tegakkan kebenaran dan kejujuran di negara Indonesia. Yang kita sama-sama cintai ini, segera tunjukkan ijazahmu, Pak Jokowi, agar masalahnya cepat selesai. Ijazah palsu Jokowi sebetulnya masalah yang remeh-temeh. Tetapi sudah hampir 2 tahun tidak selesai-selesai. Nah, apabila menangani kasus-kasus yang besar, hai aparat hukum, bagaimana hukum di negeri ini? Kita lanjut lagi, menteri bisa dibeli. Apa yang nggak bisa dibeli oleh Jokowi,
orang paunya etika tidak jadi presiden. Kita lanjut, tidak usah ribet, tunjukkan ijazahnya, kasihan rakyat kecil kelaparan yang diurusin saja terus. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan mas-mas yang sedang demo demi menegakkan kebenaran agar dapat perlindungan Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari seharusnya rakyat saja yang mengadili, kalau hanya menunggu penegak hukum bertindak, itu tidak mungkin. Nah, soalnya sebagian penegak hukum sudah jadi termulnya, jadi sulit rasanya ada penyelesaian. Nah, semoga pejuang kebenaran dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Pesan saudaramu jangan merusak fasilitas umum. Baik, kita lanjut dari saudara kita Ngante Makasih. Dia mengatakan, negara lain sudah lepas landas. Indonesia urusan ijazah bertahun-tahun tidak kelar-kelar kalah dengan uang. Nah, semoga segera terwujud keinginan sebagian warga masyarakat untuk menimbulkan Jokowi terkait ijazah yang diyakini palsu. Sudah saatnya rakyat pencari keadilan turun gunung, siap menepalkan oknum-oknum presiden, wakil presiden, Polri, pejabat-pejabat lainnya, serta termul dan muak lihat pejabat-pejabat sekarang yang cuma ingin membodoh-bodohi rakyat. Nah, rakyat siap bersatu turun gunung. Kita lanjut. Segera berakhir drama Jokowi yang membuat gaduh negara ini. Bongkar semua korupsi yang bermanfaat keluguan Jokowi. Ternyata semua palsu dan bohong. Nah, tolong Pak Prabowo hentikan masalah ijazah Jokowi. Kalau Bapak tidak berarti Bapak termasuk termul. Satu, kurus dengan pasti. Saya sangat setuju rakyat dari Sabang sampai Merauke, ayo bergerak tangkap Jokowi dan makzulkan Gibran. Karena mereka telah menipu dan menjual negara kita. Ayo bergeraklah. Nah, sudah waktunya rakyat bersatu bergerak. Adili Jokowi, makzulkan Gibran, hancurkan pengkhianat negeri beserta para ternak dan para pembelanya. Ayo revolusi kembali, rebut kedaulatan rakyat. Kita lanjut, tikus berani maling, tetapi ngumpet di ngerong. Beraninya berbohong dan maling, ini orang sumbut kelakuan. Nah, sekarang baru tahu Jokowi ini punya ijazah. Baik, kita lanjut. Di mana tanggung jawab partai pendukung yang mengusung orang ini jadi presiden? Jangan rakyat dikorbankan, giliran kerusuhan rakyat yang dikorbankan. Partai pendukung diam, tutup mulut, cuci tangan. Oke, baik teman-teman semuanya, itulah komentar yang sudah saya bacakan setentang dengan cuplikan video kali ini. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, silahkan meninggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.